Cerita berawal, Reo Katsuragi melakukan pemanasan dan latihan tinju. Ketika di pertandingan tinju, Reo memojokkan lawannya dan menghujani pukulan. Kemudian lawannya terkena pukulan lalu terjatuh. Scene berganti, Reo diwawancarai wartawan dari majalah boxing, dan majalah tersebut ingin menampilkan petinju seperti dirinya. Dalam pertandingan tinju, Reo menghujamkan pukulannya bertubi-tubi ke lawan. Ketika Reo lengah, dengan sekali pukulan dari lawannya membuat Reo tumbang. Scene berpindah. Monica yang terpengaruh obat-obatan mulai merangkak keluar kamar. Kemudian dia melihat Ryuji berlari sambil mengajak Monica. Lalu Monica mengejarnya, dan Monica menabrak pintu. Setelah itu, di balik selimut tiba-tiba muncul seseorang dan membuat Monica panik. Lalu pintu terbuka, dan tiba-tiba Julie menendang Monica sampai terjatuh. Kase dan Otomo melakukan diskusi tentang peredaran narkoba. Kase sebagai yakuza, sedangkan Otomo sebagai polisi. Mereka saling bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. Scene berpindah, Gondo sedang merencanakan untuk menghajar geng Cina. Kemudian ketua yakuza mengkritik rencana Gondo, dan di pertemuan itu ada Kase di sana. Kase menceritakan semua hasil dari pertemuan tersebut ke Otomo, dan Kase memiliki rencana untuk menguasai obat-obatan tersebut. Lalu Kase mempercayai Otomo untuk menjalankan rencana mereka. Di lain sisi, Kase dan Otomo sedang dimata-matai anggota yakuza. Scene berpindah. Reo sedang melakukan pemeriksaan kesehatan, dan dokter memberitahukan bahwa Reo memiliki penyakit tumor. Karena Reo memiliki penyakit tumor, maka dokter menganjurkan dirinya untuk tidak bermain tinju lagi. Scene berganti. Kase dan Otomo melakukan pertemuan lagi. Mereka merencanakan untuk mengambil obat-obatan dari Yasu. Dan Yasu sedang menahan Monica, karena ayah Monica memiliki hutang kepada yakuza. Jadi sebagai imbalannya Monica dipekerjakan oleh Yasu sebagai wanita penghibur. Lalu Kase menyarankan Otomo untuk menyewa Monica dan menculiknya. Yasu yang memiliki pacar yaitu Julie. Kemudian Kase memberitahukan ke Otomo bahwa Yasu memiliki pacar yaitu Julie. Julie selalu mengantar Monica untuk mangkal, dan Kase merencanakan untuk mengirimkan orang untuk membungkam Julie. Scene berganti. Reo yang merenungkan nasibnya tersebut lalu didatangi bapak peramal yang ingin memakai tempat Reo itu. Bapak peramal menawarkan Reo untuk diramal, lalu Reo diramal, dan Reo meminta untuk diramal kesehatannya. Hasil ramalan tersebut menunjukkan bahwa kesehatan Reo bagus. Namun, Reo tidak mempercayainya. Scene berpindah. Di sana Monica bersama dengan Otomo. Kemudian Monica berhalusinasi dikejar seseorang. Lalu Monica lari dari sana. Otomo yang bingung kemudian mengejar Monica. Di sisi lain, Reo yang sedang berjalan melihat Monica yang seolah dikejar oleh Otomo, dan Reo menghajar Otomo dengan sekali pukul. Lalu Reo melihat rencana polisi di sana, dan Reo ingin meminta maaf. Kemudian Monica mengira Reo sebagai kenalannya. Lalu Monica mengajak Reo kabur dari sana. Scene berpindah. Kase bersiap-siap melancarkan aksinya. Namun Kase melakukan kesalahan fatal, dan Yasu kaget melihat wajah Kase yang dia kenal ingin membunuhnya. Selanjutnya mereka mulai baku hantam satu sama lain. Lalu Yasu memegang stun gun menyetrum Kase, sedangkan Kase memegang pistol dan dia menembak Yasu. Setelah itu Yasu meninggal. Kase kabur dari sana dan membawa obat-obatan di tasnya. Ternyata Kase diikuti oleh anggota yakuza. Kase menaruh obat-obatan tersebut di loker,
Scene berganti. Julie diancam oleh agen pesuruh Kase dan dia dibawa ke suatu tempat. Kemudian agen tersebut menyuruh Julie untuk buka baju. Namun agen tersebut dihajar oleh Julie sampai babak belur. Scene berganti. Monica yang tidak berhalusinasi menceritakan tentang dirinya tersebut ke Reo. Kemudian Reo meninggalkan Monica. Namun Reo tidak tega dan menyuruh Monica untuk ikut dengannya. Scene berganti. Julie kembali ke apartemennya dan dia menemukan Yasu yang sudah meninggal. Lalu Julie menelpon anggota Yakuza dan melaporkan apa yang terjadi pada Yasu. Kemudian Kase mengambil telepon tersebut dan menuduh bahwa yang melakukannya adalah geng Cina. Gondo pun marah dan tidak terima dengan kejadian tersebut dan minta izin ke bos Yakuza. Lalu para Yakuza tersebut berangkat untuk bertempur. Lalu orang yang memata-matai Kase menelpon bos Cina dan mengatakan semua yang terjadi di kantor Yakuza. Ternyata dia mempunyai hubungan baik dengan bos Cina tersebut dan bos itu ingin mengetahui informasi tentang Monica. Lalu bos tersebut menyuruh anak buahnya untuk berkumpul. Scene berganti. Kase disuruh atasannya untuk mengantar Julie dan di sana dia mendapat telepon dari Otomo. Lalu Otomo memberitahukan ke Kase bahwa HP Monica dipasang GPS. Kemudian Kase menanyakan ke Julie tentang GPS yang ada di HP Monica. Mengetahui bahwa Julie membawa HP yang bisa melacak keberadaan Monica, lalu Kase membuat Julie pingsan dan mengambil HP tersebut. Lalu dia membakar apartemen milik Julie. Namun Julie yang sadarkan diri lalu melompat keluar apartemen. Julie yang mengetahui perbuatan Kase, lalu dia marah dan ingin balas dendam. Scene berganti. Di kelompok geng Cina akhirnya anggota mereka berkumpul semua dan berencana untuk menangkap Monica. Di sisi lain, Kase mengambil obat-obatan di lokernya. Namun dia dipergoki oleh anggota Yakuza yang memata-matainya sebelumnya. Dan anggota tersebut ingin merebut obat-obatan dari Kase. Namun di sana dengan akalnya, Kase dapat melumpuhkan pria tersebut. Di lain tempat, Julie berlari menuju ke kantor Yakuza dan memberitahukan bahwa Kase dalang dibalik semua ini. Scene berganti. Kase dan Otomo sedang menuju ke tempat Monica berada. Setelah itu, Reo dan Monica sedang di jalan. Lalu Monica dan Reo bertemu dengan salah seorang anggota geng Cina. Anggota tersebut meminta obat-obatan ke Monica. Namun Monica tidak mengetahuinya. Kemudian Reo memukul anggota tersebut dan anggota lain datang. Lalu Reo mengambil pistol dan menembakkannya. Setelah itu datang Kase dan Otomo. Kemudian mereka membawa Reo dan Monica. Karena urusan Otomo selesai, dia menyuruh mereka bertiga untuk turun. Namun Kase tidak terima dan meminta bantuan Otomo. Dan ternyata di sana mereka dicegat para Yakuza. Lalu Ichikawa membawa Julie dan Julie yang ingin membalaskan dendam kemudian memukul Kase. Dan Kase dan kawan-kawan kabur dari sana. Tapi ketika di jalan mereka dicegat oleh geng Cina. Kase terkena tembakan di perutnya dan Kase mengusap-ngusapkan obat-obatan yang berhamburan di luka perutnya. Di sana mereka berusaha menghindar dari tembakan dan berusaha kabur. Pada akhirnya mobil mereka terpental karena terkena tembakan. Reo dan Monica keluar dari mobil dan kabur dari sana. Sedangkan Kase masih keenakan dengan obat-obatan tersebut. Setelah itu geng Cina tiba di lokasi dan membunuh polisi. Di lokasi Reo dan Monica berada, Reo menceritakan bahwa dia akan segera mati. Jadi dia sudah siap dengan konsekuensi dari tindakannya tersebut. Lalu Reo mendapat pesan suara dari dokternya dan memberitahukan bahwa hasil pemeriksaannya tertukar. Jadi Reo tidak memiliki penyakit tumor. Kemudian Reo syok mendengar ucapan dari dokter tersebut dan Reo ingat dengan peramal yang meramal kesehatannya yang mengatakan dia sehat walafiat. Yakuza dan Julie mempersiapkan diri untuk pertempuran dan berkeliling di lokasi untuk mencari Monica dan kawan-kawan. Di sisi lain, geng Cina pun juga sama. Mereka bersiap untuk bertempur. Tiba-tiba lokasi Monica dan Reo diketahui oleh geng Cina. Di sana, wanita dari geng Cina mengenal Reo dan menanyakan dia di pihak Yakuza atau warga sipil. Lalu Reo menjawab warga sipil.
dan wanita tersebut menyuruh Reo untuk kabur dari sana. Kemudian Reo membawa Monica pergi. Namun wanita tersebut hanya mengizinkan Reo saja. Setelah itu anggota geng Cina tersebut membawa Monica, dan di sana mereka bertemu dengan Kase. Lalu anggota geng Cina mulai baku hantam dengan Kase. Kase pun menghabisi anggota tersebut. Mendengar suara tersebut, lalu wanita dari geng Cina menuju ke rekannya. Reo pun memanfaatkan situasi tersebut dengan membawa Monica kabur. Di sisi lain, Kase bertemu dengan Ichikawa dan Kase ditembak berkali-kali. Namun Kase tidak merasakan sakit karena efek dari obat-obatan tersebut. Scene berpindah. Gondo menghabisi anggota geng Cina dan Kase lari dari sana. Namun, tangan Kase ditebas oleh Julie. Lalu, Julie berhasil memenggal kepala Kase. Setelah itu, Julie ditembak oleh anggota geng Cina. Di tempat lain, Gondo baku tembak dengan anggota geng Cina. Ketika peluru mereka habis, lalu mereka mulai bertarung menggunakan pedang. Gondo dan anggota geng Cina tersebut sama-sama terluka parah. Akhirnya, Gondo menang dalam baku hantam tersebut. Scene berpindah. Otomo berusaha kabur dari sana. Namun, sayangnya di luar sudah dikepung oleh polisi, dan Otomo pun mati ditembak polisi. Di lain sisi, Gondo menghampiri Monica dan Reo. Lalu, Reo disuruh untuk mengemudikan mobil dan kabur dari kepungan polisi. Gondo menyuruh mereka berdua untuk membuang obat-obatan tersebut. Kemudian saat di jalan, Gondo menyuruh Reo untuk keluar dari mobilnya karena dia menolak untuk bergabung ke Yakuza. Lalu Gondo menjadi umpan dan dikejar polisi. Scene berpindah. Reo dan Monica kembali beraktivitas seperti biasa. Reo kembali bertinju sedangkan Monica masih mengalami halusinasi. Mereka pun hidup bersama. Dan film pun berakhir. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help. My heart is breaking, so tired of crying. Lord, I'm calling. I need your help.